Budi duduk di tepi trotoar Jalan Tamrin yang ramai, Jakarta, dengan papan kardus lusuh di tangan dan Rian, putranya yang berusia 10 tahun, tertidur lelap di pangkuannya. Tiba-tiba sebuah mobil Mercedes hitam mengkilap berhenti tepat di depannya, pintu terbuka, dan seorang pria tinggi tampan berpakaian jas mahal keluar dengan langkah tegas. Tanpa banyak kata, pria itu menyerahkan kartu kredit hitam mengilap ke tangan Budi yang kotor. Gunakan ini untuk apa saja yang kamu butuhkan, Budi. Tidak ada batas. Ini untukmu dan Rian, katanya dengan suara yang langsung membuat jantung Budi berdegup kencang. Itu Rama, miliarder terkenal yang pernah menjadi segalanya baginya 15 tahun lalu. Budi membeku, tangannya gemetar memegang kartu itu. Mata mereka bertemu, dan dalam sekejap semua kenangan kembali membanjiri. Dulu di kampus Universitas Padjadjaran Bandung, mereka adalah dua mahasiswa biasa yang saling jatuh cinta secara diam-diam. Rama selalu menjadi yang kuat, yang melindungi Budi dari rasa takut akan dunia yang tidak menerima cinta sesama jenis. Tapi tekanan keluarga Rama yang kaya raya dan bisnis besar membuatnya pergi ke Singapura, meninggalkan Budi sendirian. Budi untuk bertahan terpaksa menikah dengan seorang perempuan yang dipilih keluarganya. Mereka punya Rian, tapi istrinya meninggal 2 tahun lalu karena sakit. Sejak itu, rumor tentang masa lalunya sebagai pria yang pernah mencintai sesama jenis membuatnya kehilangan pekerjaan berturut-turut hingga akhirnya hidup di jalanan. Rama berdiri di sana, mata hitamnya penuh penyesalan yang tak terucap. Aku melihatmu kemarin dari mobil. Aku tidak bisa diam saja. Budi ingin marah, ingin bertanya kenapa Rama menghilang begitu saja dulu, tapi lidahnya keluh. Rian terbangun dan menggosok matanya, melihat pria asing yang tampak seperti bintang ilmu. Ayah, siapa ini? Tanya bocah itu polos. Budi menelan ludah. Teman lama ayah, nak. Rama tersenyum tipis, mengusap kepala Rian sebentar sebelum kembali ke mobilnya. Gunakan kartu itu, Budi. Besok aku akan menghubungimu. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan Budi dengan kartu yang terasa seperti mimpi buruk sekaligus harapan baru. Malam itu, Budi dan Rian tidur di penginapan murah dekat stasiun. Dengan kartu di tangan, Budi ragu. Apa yang harus ia lakukan? Membeli makanan, baju baru untuk Rian, atau sekadar bertahan 1 hari. Tapi dalam hati ada sesuatu yang lebih besar. Rama masih sama, masih membuat dunianya berputar. Besok pagi Budi memutuskan membawa Rian ke mal besar di Senayan. Mereka mandi berpakaian bersih dari toko murah, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Budi merasa seperti manusia lagi. Tapi di benaknya, pertanyaan terus berputar, apakah Rama masih mencintainya, atau ini hanya rasa bersalah? Tekanan masyarakat Indonesia yang selalu menganggap cinta sesama jenis sebagai dosa membuat Budi takut. Keluarganya dulu mengusirnya karena rumor, dan sekarang ia ayah tunggal yang harus melindungi Rian dari dunia yang sama kejamnya. Rama di kantornya yang megah di Sudirman duduk termenung. Ia telah membangun kerajaan properti, tapi hatinya kosong. Bertahun-tahun ia sembunyikan identitasnya, pura-pura dekat dengan perempuan untuk bisnis. Melihat Budi di jalanan kemarin seperti pukulan telak. Ia ingat malam-malam mereka di kosan kecil Bandung, bisikan cinta yang penuh ketakutan tapi tulus. Aku tidak akan biarkan dia menderita lagi, gumam Rama pada dirinya sendiri. Tapi ia tahu, jika rahasia ini terbongkar, bisnisnya bisa hancur. Keluarganya yang taat agama tidak akan pernah menerima. Keesokan harinya, Budi kembali ke mal dengan kartu di saku. Ia membeli baju sekolah baru untuk Rian, sepatu, dan makanan enak. Rian tersenyum lebar untuk pertama kalinya setelah lama. Tapi Budi tidak berhenti di situ. Ia berjalan ke lantai atas, ke toko perhiasan mewah. Di sana, ia melihat sepasang cincin emas putih sederhana tapi indah, dengan ukiran kecil yang bisa dipesan. Saya mau 2 cincin ini, dengan ukiran Rama Budi selamanya, katanya pelan pada pramuniaga.
Wanita itu terbelalak, tapi profesional. Untuk dua pria, faktanya dia ragu. Budi mengangguk tegas. Ya. Kartu kredit itu digesek, dan jumlah yang membuat Pramuniaga hampir pingsan tercetak. Berita kecil mulai beredar di toko itu, ayah tunggal tunawisma membeli cincin mahal untuk pria lain dengan kartu tanpa batas milik miliarder. Budi keluar dari toko dengan kotak cincin kecil di saku. Rian bertanya, ayah beli apa? Budi tersenyum. Hadiah untuk teman ayah. Di dalam taksi menuju alamat Rama yang ia dapat dari internet, hatinya berdegup. Apakah ini keputusan benar? 15 tahun lalu, Rama pergi karena takut. Sekarang Budi yang sudah kehilangan segalanya tidak lagi takut. Ia ayah tunggal yang harus mengajarkan Rian tentang keberanian, meski dunia Indonesia ini penuh prasangka. Di kampung halamannya dulu di Jawa Barat, keluarga besarnya menganggapnya aib. Istrinya tahu rahasianya tapi tetap setia sampai akhir. Sekarang dengan Rama muncul kembali, Budi merasa seperti pemuda 20 tahun lagi. Rama sedang rapat ketika sekretarisnya memberitahu ada tamu bernama Budi. Ia langsung membatalkan segalanya. Saat Budi masuk ke ruangan mewah itu, Rama berdiri, mata mereka bertemu lagi. Kamu pakai kartunya, kata Rama pelan. Budi mengeluarkan kotak cincin. Ini untukmu. Aku beli dengan kartu yang kamu beri. Karena aku tidak mau lagi sembunyi, Rama. Aku masih mencintaimu. Rama terpaku. Cincin itu berkilau di bawah lampu kantor. Pramuniaga toko tadi sudah menyebarkan cerita ke teman-temannya, dan sekarang rumor mulai menyebar di kalangan elit Jakarta. Kamu gila, Budi. Ini bisa hancurkan semuanya, bisik Rama, tapi tangannya mengambil cincin itu. Jari mereka bersentuhan dan listrik lama kembali menyala. Malam itu mereka makan malam di apartemen Rama yang mewah di kawasan elite. Rian tidur di kamar tamu. Rama menceritakan perjalanannya, bagaimana ia membangun bisnis tapi selalu merasa hampa. Budi bercerita tentang pernikahan palsunya, tentang Rian yang menjadi alasan hidupnya, dan tentang malam-malam ia menangis sendirian di jalanan karena merindukan Rama. Aku pernah benci padamu karena pergi, kata Budi. Tapi sekarang aku mengerti. Tekanan keluarga, agama, masyarakat semuanya sama beratnya. Rama mengangguk, memakai cincin itu di jari manisnya. Aku tidak akan pergi lagi. Tapi di luar sana, berita mulai bocor. Seorang teman bisnis Rama menelepon, ada rumor kamu dekat dengan pria tunawisma. Hati-hati, investor bisa mundur. Keesokan harinya, mereka pergi ke pantai Ancol bersama Rian. Untuk pertama kalinya, Budi merasa bebas. Rian bermain pasir, sementara Rama dan Budi duduk di bangku, tangan mereka hampir bersentuhan. Tapi di dalam hati Rama, konflik tumbuh. Ia mencintai Budi, tapi bisnisnya sedang diambang kesepakatan besar dengan investor Arab yang sangat konservatif. Sementara Budi mulai merasakan kedamaian, ia juga khawatir Rian akan menghadapi bullying di sekolah jika rahasia ini terbongkar. Di Indonesia, cinta sesama jenis masih menjadi topik yang membuat banyak orang marah. Keluarga Budi dulu mengusirnya karena desas-desus, dan sekarang ia takut sejarah terulang pada Rian. Rama memutuskan membawa mereka ke rumahnya di Bandung untuk akhir pekan. Di sana, di kampus lama mereka, kenangan semakin kuat. Mereka berjalan di taman yang dulu jadi tempat rahasia mereka. Aku ingin kita mulai lagi, kata Rama. Budi tersenyum, tapi matanya sedih. Bagaimana dengan keluargamu? Bagaimana dengan bisnis? Rama tidak menjawab, hanya memeluk Budi erat. Rian melihat dari kejauhan dan tersenyum polos. Bocah itu belum mengerti, tapi ia senang ayahnya tersenyum lagi. Kembali ke Jakarta, rumor semakin kencang. Sebuah akun gosip online menyebut nama Rama dan Budi. Oto buram dari toko perhiasan beredar, ayah tunggal tunawisma membeli cincin untuk miliarder. Investor mulai bertanya.
Rama bertemu dengan adiknya yang marah. Kak, apa benar kamu seperti itu? Ayah dan ibu akan patah hati. Rama duduk termenung di balkon apartemennya. Ia telah mengorbankan segalanya untuk bisnis, tapi sekarang cinta yang dulu ia tinggalkan kembali menuntut. Budi di sampingnya, memegang tangannya. Kalau kamu mau aku pergi, aku mengerti. Rama menggeleng. Tidak. Aku sudah lelah sembunyi. Mereka memutuskan menghadapi keluarga Budi di kampung kecil dekat Bogor. Perjalanan itu penuh ketegangan. Rian bertanya kenapa mereka pergi ke rumah kakek nenek. Budi menjelaskan pelan karena ayah punya teman lama yang penting. Di kampung keluarga besar Budi menyambut dingin. Ayah Budi, seorang pensiunan guru agama, langsung marah saat melihat Rama dan cincin di jari mereka. Kamu bawa aib lagi ke rumah ini. Setelah semua yang kami lalui karena kamu dulu. Budi berdiri tegar. Ayah, aku tidak lagi bohong pada diri sendiri. Rama adalah bagian dari hidupku dan Rian butuh ayah yang bahagia. Pertengkaran meledak, tapi Rian memeluk kakeknya dan berkata, "Kakek, ayah sekarang senang." Kata-kata polos itu melunakkan hati sang kakek sedikit. Kembali ke Jakarta, Rama menghadapi rapat darurat dengan para direktur. Kami tidak peduli orientasi pribadi, tapi citra perusahaan harus tetap bersih, kata salah satu investor. Rama berdiri, cincinnya berkilau. Kalau begitu, saya siap kehilangan sebagian. Tapi saya tidak akan kehilangan dia lagi. Malam itu, Budi dan Rama duduk di teras, membicarakan masa depan. Budi menceritakan bagaimana ia pernah mencoba bunuh diri setelah ditinggal Rama, tapi Rian yang lahir memberinya alasan hidup. Aku belajar menerima diriku sebagai pria yang mencintai pria, meski dunia bilang salah. Rama mendengarkan, air mata mengalir. Ia sadar, selama ini ia lari dari dirinya sendiri. Tapi ujian belum selesai. Mantan teman kuliah Budi yang dulu iri, sekarang seorang pengusaha kecil, menyebarkan berita lebih luas di media sosial. Oto lama mereka berdua di Bandung bocor. Tekanan semakin berat. Rian mulai ditanya teman-temannya di sekolah sementara yang mereka datarkan. Ayah, kenapa orang bilang ayah suka pria? Tanya Rian suatu malam. Budi memeluk anaknya. Karena ayah mencintai Rama, nak. Cinta itu tidak salah kalau tulus. Rian mengangguk meski belum paham sepenuhnya. Rama memutuskan membawa Budi dan Rian ke Bali untuk menghindari badai Jakarta. Di ila pribadi di Ubud, mereka menghabiskan hari-hari tenang. Rian bermain di sawah, sementara Rama dan Budi berjalan di pantai saat matahari terbenam. Aku ingin membeli rumah di sini untuk kita bertiga, kata Rama. Budi tersenyum. Kamu sudah memberi terlalu banyak. Tapi di balik ketenangan, Rama menerima telepon dari ibunya yang menangis. Nak, tolong jangan bikin malu keluarga. Masyarakat tidak akan terima. Rama merasa seperti remaja lagi, terjebak antara cinta dan kewajiban. Di Bali, mereka bertemu dengan komunitas kecil pria gay lokal yang mendukung. Salah satu dari mereka, seorang aktivis, bercerita tentang perjuangan mereka melawan hukum dan norma. Budi merasa terhubung. Aku dulu pikir aku sendirian, katanya. Rama melihat bagaimana Budi tumbuh dari pria tunawisma yang putus asa menjadi seseorang yang berani berdiri untuk cintanya. Malam itu, di bawah bintang-bintang, Rama berlutut. Aku ingin cincin ini berarti selamanya, bukan hanya simbol. Budi menangis bahagia. Tapi saat kembali ke Jakarta, krisis meledak. Perusahaan Rama kehilangan kontrak besar karena skandal. Mitra bisnis mundur. Adik Rama datang ke apartemen membawa surat dari ayah mereka yang meminta Rama melepaskan Budi. Kamu harus pilih, Kak. Keluarga atau dia. Budi mendengar dari kamar dan merasa hatinya hancur. Ia tidak ingin menjadi penghalang. Mungkin aku harus pergi, katanya pada Rama. Rama memeluknya erat. Tidak.
Kita lawan bersama. Rian yang sekarang paham sedikit berkata pada ayahnya, "Ayah, aku suka Rama. Dia baik. Jangan pergi." Kata-kata itu memberi kekuatan. Budi memutuskan menghubungi keluarganya lagi, meminta maaf dan penjelasan. Perjalanan ke Bogor kedua kali lebih baik. Ayah Budi akhirnya memeluk cucunya dan berkata, "Mungkin aku salah dulu." Perlahan benih penerimaan tumbuh. Kembali ke Jakarta, Rama mengadakan konferensi pers kecil. Dengan Budi di sisinya dan Rian memegang tangan mereka, ia berbicara di depan kamera. "Saya Rama dan ini Budi, pria yang saya cintai. Saya tidak lagi sembunyi. Bisnis saya mungkin terkena dampak, tapi hidup saya baru saja dimulai." Berita meledak. Beberapa investor mundur, tapi yang lain justru mendukung, melihat keberanian itu sebagai nilai baru. Budi merasa dunia berputar. Ia yang dulu tunawisma sekarang berdiri di samping miliarder, cincin mereka berkilau di layar televisi. Tapi tidak semua baik. Ada ancaman dari kelompok konservatif, demonstrasi kecil di depan kantor. Rama kehilangan beberapa mitra, tapi ia menggunakan uangnya untuk mendirikan yayasan kecil membantu anak muda yang terlantar. Budi menjadi pengurus, berbagi ceritanya. Rian mulai sekolah baru yang lebih terbuka. Konflik internal Rama mencapai puncak saat ia bertemu ayahnya secara langsung. "Kamu menghancurkan warisan keluarga," kata ayahnya. Rama menjawab tegas, "Warisan sejati adalah kebahagiaan, ayah." Budi juga menghadapi krisis sendiri. Mantan iparnya muncul, menuntut hak asuh Rian dengan alasan pengaruh buruk. Pengadilan menjadi medan pertempuran emosional. Budi harus membuktikan dirinya ayah yang baik. Rama mendampingi, memberikan dukungan tanpa batas. Di ruang sidang, Budi berdiri dan berkata, "Saya mencintai anak saya lebih dari apapun. Cinta saya pada Rama tidak mengurangi itu." Hakim memutuskan mendukung Budi. Kemenangan itu terasa manis tapi melelahkan. Malam setelah sidang, Rama dan Budi duduk di balkon, memandang lampu kota. "Aku hampir menyerah berkali-kali," kata Budi. Rama mencium keningnya. "Tapi kamu tidak. Kamu mengajarkanku tentang keberanian." Mereka telah melewati pengkhianatan masa lalu, pengorbanan bisnis, dan tekanan keluarga. Kini mereka mulai membangun hidup baru. 6 bulan kemudian, Rama dan Budi pindah ke rumah baru di pinggiran Jakarta, lengkap dengan taman untuk Rian. Bisnis Rama pulih perlahan berkat dukungan komunitas baru. Budi bekerja di yayasan, membantu banyak pria muda yang seperti dirinya dulu penuh konflik identitas. Rian tumbuh bahagia, mengerti bahwa cinta ayahnya adalah sesuatu yang indah. Keluarga Rama mulai melunak, ibunya bahkan datang berkunjung dan memeluk Budi. "Aku hanya ingin anakku bahagia," katanya. Di sebuah acara amal kecil, Rama dan Budi berdiri bersama, cincin mereka terlihat jelas. Rama berbisik, "Terima kasih telah membeli cincin ini. Itu yang membuatku sadar." Budi tersenyum. "Kamu yang memberi kartu kredit. Itu yang mengubah segalanya." Mereka telah melewati badai, tumbuh menjadi pria yang lebih kuat, lebih menerima diri sendiri di tengah masyarakat yang masih belajar. Cinta mereka bukan lagi rahasia, melainkan kekuatan. Di bawah langit Jakarta yang cerah, mereka berjalan bertiga, tangan saling genggam. Perjalanan belum selesai, tapi untuk pertama kalinya, mereka tidak takut lagi. Apakah pengorbanan untuk cinta sesama jenis di Indonesia selalu berakhir dengan kebahagiaan, atau justru membawa lebih banyak penderitaan? Benar atau salah?